Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, azzani Allah wa iyyakum. Pada pelajaran pagi hari ini kita masih dengan pembahasan tentang adab-adab menuntut ilmu. Naam. Maka di antara adab bagi seorang penuntut ilmu yang berikutnya adalah larangan banyak bertanya. Larangan banyak bertanya. Memang ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bertanya merupakan kunci ilmu. Bertanya merupakan kunci ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, yakni fa inna shifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Dengan demikian kita katakan bahwa bertanya adalah merupakan kunci ilmu. Bertanya merupakan kunci ilmu. Akan tetapi seorang penuntut ilmu yang tahu kapasitas dirinya dan menghormati para ulama, dia selalu menjaga adab-adab dalam bertanya. Dia selalu menjaga adab-adab dalam bertanya. Yaitu dia tidak bertanya kecuali dengan tujuan mendapatkan ilmu dan pemahaman. Naam. Yang mana ini semua terdorong karena dambaannya terhadap ilmu itu sendiri. Dia mendambakan kebenaran, maka kemudian dia bertanya itu adalah untuk mencari ilmu dan mendapatkan pemahaman. Nah, ini adab dalam bertanya. Meski di sana kebanyakan para penuntut ilmu ada yang melanggar adab ini. Ya, kita lihat ada orang yang bertanya namun bukan untuk mencari bimbingan, akan tetapi dia bertanya untuk mencari kelemahan ulama, mencari kelemahan guru, kemudian menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak mereka supaya memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Naam. Memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dengan demikian dia terbuka kesempatan untuk meremehkan posisi mereka di hadapan masyarakat. Nah, ini adalah merupakan adab yang tercela. Merupakan adab yang tercela. Maka dari itu, kalau seandainya ada seorang penuntut ilmu bertanya dengan maksud-maksud yang demikian, bertanya bukan untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pemahaman, tetapi dia bertanya untuk mencari kelemahan seorang alim, atau bertanya untuk menjatuhkan mereka dalam kesalahan, yakni bertanya dengan maksud
membuat pertanyaan itu sedemikian rupa supaya jawaban datang dari seorang alim sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, dan ini terjadi. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian yang hasilnya adalah untuk meremehkan mereka. Kalaulah seorang bertanya dengan maksud-maksud yang demikian, maka para ulama membimbing kita untuk tidak menjawab pertanyaan orang seperti ini. Kalau orang seperti ini dia bertanya, maka tidak menjawab pertanyaannya. Tidak menjawab pertanyaannya. 6. Karena mereka termasuk di antara barisan orang-orang dungu yang tidak berhak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Nah, tidak apa ya ikhwan, tidak berhak untuk mendapatkan pertanyaan atas jawaban mereka. Karena setiap pertanyaan itu harus dijawab. Tidak setiap pertanyaan harus dijawab. Nah, sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimana wa rahimahullah, beliau pernah berkata, "Man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa bughdin, fakullama tajibuhu bi ahsanil jawabi wa afsahihi wa awdahihi la yaziduhu dhalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan, fattariqu alla tashtagilu bi jawabih." Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa pertanyaannya dan sanggahannya karena hasad dan benci, maka setiap kali engkau menjawabnya dengan jawaban yang paling baik. Fakullama tajibuhu bi ahsanil jawab. Kalau dia bertanya ini dengan pertanyaan yang memang ada padanya hasad dan kebencian, bukan untuk mencari kebenaran, maka fakullama tajibuhu bi ahsanil jawab. Setiap kali engkau menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang paling baik, wa afsahihi, dan jawaban yang paling fasih, wa awdahihi, dengan jawaban yang paling jelas, la yaziduhu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Niscaya jawaban itu tidak menambah kepadanya kecuali kebencian, permusuhan dan hasad. Karena dia bertanya bukan untuk mendapatkan bimbingan dan mendapatkan ilmu. Maka setiap kali engkau jawab, walaupun engkau jawab dengan jawaban yang paling bagus, bahasa yang paling fasih, penjelasan yang paling gamblang, tetap saja dia tidak bisa mengambil pelajaran, melainkan akan bertambah kebenciannya, akan bertambah permusuhannya, akan bertambah rasa hasadnya. Maka kalau begitu bagaimana menyikapinya? Kata Imam Al-Ghazali, fattariq alla tashtagilu bijawabih. Naam. Maka caranya menghadapi orang seperti ini, yaitu jangan engkau repot-repot untuk menjawabnya. Ya, jangan sibuk untuk menjawabnya. Setiap kali dia bertanya, jangan repot untuk menjawabnya. Naam. Wa anturida anhu wa tatrukahu ma'a maradih. Hendaklah kamu berpaling darinya dan meninggalkan dia dalam penyakitnya itu. Karena orang ini, dia bertanya, hakikatnya ada penyakit dalam dirinya. Maka orang yang bertanya dengan penyakit yang bersemayam dalam dirinya, tidak harus dijawab. Dibiarkan dia bersama dengan penyakitnya tersebut. Wa qala ta'ala, karena Allah yang Maha Tinggi berfirman. Al-Imam Al-Ghazali kemudian menyetir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang ke-29. Yaitu fa'arid man tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Ya. Naam. Berpaling dari mereka. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, beliau berkata, as-sa'il ta'annutan wa ta'jizan la yastahiqqu jawaban. Orang yang bertanya karena kebencian dan ta'jizan dan ingin mencari kelemahan, la yastahiqqu jawaban, tidak berhak untuk memperoleh jawaban. Tidak berhak untuk memperoleh jawaban. Maka ikhwan, azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memperhatikan etika ini. Yaitu di dalam bertanya. Dia tidak banyak bertanya. Kemudian tidak mendesak seorang alim dalam bertanya. Kalau sekiranya dia bertanya, kemudian sudah dijelaskan. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, sudah dijelaskan. Maka berhenti. Jangan mengulang-ulang dalam satu pertanyaan itu terus menerus. Ya. Terus menerus. Dia boleh bertanya pada pertanyaan-pertanyaan yang lain, topik-topik yang lain. Ya, selama pertanyaan itu untuk mendapatkan ilmu dan bimbingan. Nah, dan ketika sudah dijelaskan, dia jangan paksa dengan pertanyaan yang menginginkan, ya, dia menghendaki bahwa jawaban harus selaras dengan keinginannya. Nah, ada orang yang bertanya, dia menginginkan jawabannya itu selaras dengan keinginannya. Kalau belum selaras, tanya lagi dia. Kalau belum lagi, dia tanya lagi. Bagaimana dia mendesak seorang alim supaya memberikan jawaban yang dia inginkan. Nah, ini batil. Yang demikian adalah merupakan su'ul adab. Merupakan adab yang jelek terhadap ilmu dan ulama. Naam. Yang berikut, larangan dari merendahkan ulama. Merendahkan ulama. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Termasuk di antara sepak terjang iblis dalam mengelabui sebahagian para penuntut ilmu adalah dia membuat mereka terjatuh, terjerumus dalam menggunjing ahlul ilmi. Ya. Nanti dia hidup dalam kondisi yang kemudian menggunjing saudaranya, yang kemudian menyeret dia sampai pada menggunjing ahlul ilmi. Yang membicarakan, membenturkan fatwa seorang ulama dengan ulama yang lain, yang kemudian mencari kelemahan para ulama, kemudian mendiskreditkan mereka. Mengatakan Syekh Fulan fatwanya ya tidak lengkap, Syekh Fulan fatwanya terlalu sempit, Syekh Fulan tidak mengerti dengan kenyataan yang sesungguhnya, Syekh Fulan tidak lebih alim daripada Syekh Fulan, dan seterusnya. Ini cara-cara mereka yang sesungguhnya mereka terjebak dalam jebakan-jebakan iblis, sehingga mereka terjatuh dalam mendiskreditkan para ulama. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu seorang penuntut ilmu, dia wajib mempelajari adab dengan ulama. Dan dia juga harus tahu bagaimana adab berbeda pendapat atau berselisih pendapat dengan ulama. Nah, sehingga dia tidak bersikap keras, bahkan memunculkan permusuhan dengan ulama hanya karena perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah al-fiqhiyah. Perselisihan yang sifatnya hanya pada pemahaman, pada orientasi berfikir. Nah, sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah pernah menukil ucapan Al-Hafidh Ibnu Asakir, di mana beliau berkata, "I'lam ya akhi, waffaqana Allah wa iyyaka lima radhatih, wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih.
Ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kami dan kepadamu lima radhatih, kepada keridhaannya. Wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang takut kepadanya dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama'i masmumah. Bahwa daging para ulama adalah racun. Daging para ulama adalah racun. Ini daging para ulama itu beracun. Jadi mendiskreditkan mereka, membuka aib mereka, memfitnah mereka, membicarakan kekurangan-kekurangan mereka sama dengan memakan racun. Ya. Naam. Wa adatullahi fi hatki astari mantaqisihim ma'lumah wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi ay bil aibi wal intiqas ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi. Naam. Kata beliau, dan kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam membongkar rahasia orang-orang yang menjelek-jelekkan ulama sudah diketahui, dan bahwasanya orang yang menjulurkan lisannya terhadap ulama dengan cacian, orang yang menjulurkan lisannya kepada para ulama dengan cacian, niscaya Allah menimpakan kepadanya bala sebelum matinya dengan kematian hati. Di orang yang banyak berbicara tentang ulama, banyak mencaci para ulama, mendiskreditkan para ulama, maka sebelum orang ini mati, meninggalkan dunia, orang ini telah diberikan musibah oleh Allah dengan matinya hatinya. Nah, sehingga dia semakin sesat. Dia terhalang dari hidayah. Nah, hatinya dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai musibah atasnya. Sebagai musibah atasnya sebelum dia benar-benar mati, meninggalkan kehidupan dunia ini. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Adab yang berikut di dalam bertolibul ilmi adalah bersabar dalam mencari ilmu. Bersabar dalam mencari ilmu. Ini ikhwan, seorang berjuang untuk menuntut ilmu, tentu dia mendapatkan kendala-kendala. Banyak sekali halangan-halangannya. Banyak sekali rintangan dan ujian-ujian. Naam, dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah merupakan jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Maka jalan menuju surga tidaklah dapat diraih oleh seseorang dengan gampang dan bersenang-senang. Melainkan ada padanya ujian-ujian, halangan-halangan dan rintangan-rintangan. Agar supaya semakin dia mampu melewati rintangan demi rintangan, maka semakin itu pula Allah mengangkat dan meninggikan derajatnya. Ya, naam. Maka ikhwan, bersabar adalah termasuk akhlak yang mulia dan utama yang diperintahkan dalam Islam. Bersabar adalah termasuk akhlak yang mulia dan utama yang diperintahkan dalam Islam. Lebih-lebih lagi sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu. Naam. Dan sabar ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, naam, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan
kehendaknya. Yaitu sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, maka ikhwana fid din azzani Allah wa iyyakum. Tidaklah seseorang dia menapaki suatu jalan yang sulit, melainkan di sana dituntut baginya untuk memperkuat kesabarannya. Memperkuat kesabarannya. Nah, lebih-lebih taat kepada Allah. Dan menuntut ilmu adalah merupakan sebaik-baik ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dengan ilmu seseorang dapat mengetahui siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Bagaimana cara beribadah kepada Rabbnya. Bagaimana cara mengikuti petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana menjadi seorang yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan dalam beragama. Semua itu dapat diraih dengan ilmu. Maka ilmu adalah jembatan yang paling kokoh untuk mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka tentu dia mempunyai ujian-ujian karena dia merupakan ketaatan. Dia merupakan amalan ketaatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan Rasulnya untuk bersabar. Untuk bersabar. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersabar. Di antaranya surat Hud ayat 115. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Disabar itu dianggap sebagai amal ketaatan. Kalau menuntut ilmu itu adalah amal ketaatan, maka sabar pun amal ketaatan. Dianggap berbuat baik. Perbuatan baik. Nah, kalau orang yang bersabar, dia dianggap melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surat An-Nahl ayat 127 sampai 128. Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran. Ini terhadap orang-orang yang melakukan kekafiran. Kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersempit dada. Jangan engkau bersedih hati atas mereka. Wala taku fi dhaikin. Dan janganlah engkau bersempit dada. Ya, mimma yamkurun. Terhadap apa-apa yang mereka lakukan berupa tipu daya. Ini kalau mereka melakukan tipu daya dalam menghalangi manusia dari kebenaran, ya, menghalang-halangi manusia dari Islam, menghalang-halangi manusia dari dakwah yang kau lancarkan, maka jangan sempit dada karena ulah mereka itu. Nah, tapi bersabar dalam perjuanganmu tersebut dan jangan pula bersedih. Nah, kata Allah, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Dan apa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar dan ikhlas. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang bersabar dan ikhlas. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah
wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhan mereka, orang-orang yang bersabar karena mencari keridaan, karena mencari wajah Rabb mereka, wa aqamu salata, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan sebahagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Di sini Allah puji mereka. Allah puji orang-orang yang sabar dan ikhlas. Ya. Orang-orang yang sabar dan ikhlas itu mereka mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Yakni tempat di akhirat bagi mereka adalah tempat yang baik. Tempat yang baik. Naam. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia, fa'budhu wastabir li ibadati, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, yakni sabar. Wastabir itu yakni bersabar dengan kuat, berteguh hati. Ya, berteguh hati dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah Azza wa Jalla yang patut? Allah perintahkan kepada Maryam binti Imran untuk bersabar kepada Allah Azza wa Jalla dalam melalui rintangan-rintangan. Ya, dia perlu meneguhkan hatinya dalam kesabaran ketika menghadapi rintangan-rintangan, menghadapi cobaan-cobaan, halangan-halangan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka di dalam bab kita ini adalah bab menuntut ilmu. Maka kita katakan bahwa seorang yang menuntut ilmu, yang mempelajari ilmu agama, dia harus menguatkan kesabarannya dan mengokohkan kesabarannya dalam menuntut ilmu. Dia harus bisa ya menjadikan upaya untuk menuntut ilmu atau usaha untuk menuntut ilmu adalah usaha yang diprioritaskan. Usaha yang apa? Diprioritaskan. Jangan dia menjadikannya sebagai sambilan atau sampingan saja, sehingga dia menuntut ilmu di waktu-waktu yang sisa, di mana dia sudah capek, sudah lelah, ya, baru dia menuntut ilmu. Jangan. Tapi dia harus sediakan waktunya untuk menuntut ilmu, karena itu perkara yang diprioritaskan. Dan ketika waktunya untuk menuntut ilmu, dia tidak boleh diganggu oleh apapun. Sama seperti ketika dia mencari dunia. Ketika dalam dia keadaan mencari dunia, maka dia tidak boleh, dia tidak mau diganggu oleh apapun ketika dia sedang mencari dunia. Maka begitu pula ketika dia sedang mencari akhirat, maka dia harus memfokuskan dan menguatkan kesabarannya, ya, dan tidak boleh diganggu dari upaya untuk mendapatkan ilmu. Nah, sebab itu Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar pernah meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir bahwa dia berkata, la yanalul ilmu birahatil badan. Ya. La yanalul ilmu birahatil badan. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan badan yang santai. Ya. Orang yang bersantai-santai tidak bisa dapatkan ilmu. Antum duduk-duduk makan enak, gak mau susah-susah menghafal, gak mau susah-susah belajar, gak mau susah-susah menulis, gak mau susah-susah melakukan perjalanan, datang ke majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, lalu antum santai-santai pengen mendapatkan ilmu yang banyak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, ilmu itu didapat dengan susah payah. Ya, badan yang capek, lelah di dalam menuntut ilmu. Dan ikhwan, kalau kita lihat ya perjalanan para salaf dan dalam menuntut ilmu,
kita dapati subhanallah perjuangan mereka luar biasa berat. Ya, perjuangan mereka luar biasa berat. Mereka menempuh perjalanan berkuda atau berunta. Itu berbulan-bulan lamanya. Ya, berhari-hari lamanya. Ya, mereka mendatangi majelis-majelis para ulama dari Syam, bumi Palestina, ya Syria sekarang ini itu wilayah-wilayah Syam, ya. Sebahagian Yordan. Itu mereka dari sana. Kemudian ada yang sampai ke Irak, ada yang sampai ke Makkah, ya, dan seterusnya. Ada yang ke Madinah. Itu perjalanan yang jauh. Perjalanan ini apa? Jauh. Mereka tempuh dengan perbekalan seadanya untuk mendapatkan ilmu din, mendapatkan ilmu agama. Itu pun dalam perjalanan yang berbulan-bulan itu terkadang mereka mendapatkan cuma 1-2 hadis. 1-2 hadis saja. Ya. Nah, kadang-kadang itu tidak sahih juga hadis yang mereka dapati. Padahal pengorbanan mereka sudah luar biasa. Ya. Sampai-sampai ikhwan, Al-Imam Abu Hatim itu beliau belajar. Ya, ketika beliau mempelajari ilmu din, itu beliau punya kisah yang luar biasa. Beliau biasanya bekerja selama 1 tahun. Jadi beliau bekerja itu, beliau kumpulkan uangnya. Setelah dalam 1 tahun beliau bekerja itu, uangnya terkumpul, beliau pakai untuk perjalanan menuntut ilmu. Jadi mereka menuntut ilmu pun 1 tahun. Perbekalan yang beliau siapkan itu selama 1 tahun. Nah, suatu ketika beliau bersama dengan temannya datang belajar. yakni ke Kufah, ke wilayah Irak, Basrah, Kufah, ya kurang lebih demikian. Lalu beliau setiap hari ngambil uang seukuran yang sudah ditetapkan berdasarkan pembagiannya, yang dalam perhitungannya kalau uang itu sudah selesai maka sudah cukup 1 tahun. Ya. Nah, jadi beliau asik belajar dari satu majelis ke majelis yang lain, pulang sampai di rumah perbaiki catatan, menghafal, besok lagi datang lagi ke guru lagi, terus begitu. Sampai tidak terasa sudah berlalu 1 tahun. Begitu hari lewat 1 tahun hari pertama, begitu dia mau buka tempat uangnya, dia lihat sudah habis. Ya, dia belum kembali, belum pulang, dan sudah habis perbekalan. Tiba-tiba temannya datang, panggil dia, ayo kita berangkat. Maka dia pun berangkat. Tidak bicara apapun, dia berangkat tanpa makan dan tanpa minum. Berangkat ke majelis ilmu. Sampai pulang, begitu juga. Besoknya temannya datang lagi, ayo kita berangkat belajar. Datang berangkat lagi dia. Sampai kurang lebih 3 hari, 4 hari dalam keadaan tidak makan. Begitu temannya datang di hari yang keempat, lihat dia dalam keadaan lemas. Nah, temannya ini bertanya, kamu kenapa? Maka dia katakan, demi Allah saya ini tidak pernah bohong. Maka saya ingin katakan bahwa saya ini sudah 4 hari kehabisan perbekalan dan saya tidak makan. Ya. Maka temannya itu membagi perbekalannya. Ini ada sebagian, ambil sebagiannya untuk kamu dan sebagiannya untuk saya. Maka sebagian itu digunakan oleh Imam Abu Hatim untuk perjalanan pulang ke negerinya. Untuk bekerja lagi, siapkan perbekalan 1 tahun lagi untuk balik belajar. Ya, maka wajar saja ulama-ulama ini, imam-imam ini, mereka menghafal ratusan ribu hadis, sebagaimana mereka menghafal surat Al-Ikhlas. Ya, ada riwayat yang mengatakan Al-Imam Abu Hatim itu menghafal 10.000 hadis, ada yang mengatakan 100.000 hadis, itu seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Seperti menghafal surat apa? Al-Ikhlas. Subhanallah. Ya, ribuan hadis mereka hafal. Karena apa? Karena perjuangan mereka yang berat dalam mendapatkan ilmu. Maka dikatakan di sini oleh Yahya bin Abi Katsir bahwa la yanalul ilmu birahatil badan. Ilmu itu tidak akan didapati dengan tubuh yang santai, dengan tubuh yang santai. Naam. Begitu pula akhwana fid din azani Allah wa iyyakum, Malik bin Anas berkata bahwasanya Yahya bin Sa'id pernah berkata, in kuntu la asirul layali wal ayyam fi talabil haditsil wahid. Ya. Sa'id mengatakan bahwa sungguh aku pernah berjalan, la asiru al layali, aku pernah berjalan bermalam-malam,
wal ayyam, dan berhari-hari, fi talabil haditsil wahid, dalam mencari sebuah hadis saja. Ya, berjalan berhari-hari ya ikhwan. Berjalan bermalam-malam. Jadi bukan malam istirahat, tidak, malam melalui perjalanan. Siang tetap berjalan untuk mencari satu hadis. Nah, kita di zaman ini subhanallah, kita datang ke majelis ilmu dengan santai, ya hanya mengeluarkan beberapa rupiah saja untuk bensin, mendapatkan hadis yang begitu banyak serta penjelasan-penjelasannya. Para ulama dulu hanya mencatat hadis saja, penjelasannya belum, ya. Nah, tetapi kita hari ini mencatat hadis lengkap dengan penjelasannya. Subhanallah, ya, dengan perjalanan yang santai, perjalanan yang cukup santai, ya. Di sana kita dapat makanan yang banyak, kita dapat minuman yang banyak, ya, dan seterusnya, di tempat yang nyaman dan seterusnya, tapi kita bermalas-malas dalam menuntut ilmu. Maka agama ini tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang bermalas-malas. Ya, kenapa? Karena tidak ada tempat dalam agama ini bagi orang yang lemah dan bermalas-malas. Ya. Karena agama ini terlalu besar. Agama ini terlalu besar. Ilmu agama ini terlalu besar. Maka tidak ada tempat bagi orang-orang kerdil dalam memikulnya. Tidak. Ya. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bersusah-susah payah dalam bertolibul ilmi, itu adalah merupakan salah satu adab, karena seorang dia akan berhadapan dengan kesabaran, dia akan berhadapan dengan ujian-ujian kesabaran. Naam. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi rahimana wa rahimahullah pernah berkata, "Lau anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa Yaman liyasma'a kalimata hikmatin ma ra'aita an safarahu dha'ah." Kata beliau, seandainya seorang bepergian dari ujung Syam sampai ujung Yaman. Syam itu sekarang ini meliputi wilayah Palestina, wilayah Syria, dan sebahagian Yordania. Itu wilayah Syam. Ya. Kalau seandainya seseorang berjalan dari ujung Syam sampai ke ujung Yaman, coba antum bayangkan. Syria ke Yaman itu jauh. Ya. Palestina ke Yaman itu jauh. Ya, kalau seorang dia berjalan dari ujung Syam sampai di ujung Yaman, untuk apa? Liyasma'a kalimata hikmatin. Hanya untuk mendengar satu kalimat hikmah saja. Mendengarkan ilmu, satu kalimat hikmah saja, satu ilmu saja. Naam, ma ra'aita an safarahu dha'a. Ma ra'aitu an safarahu dha'a. Maka aku berpendapat hal itu tidak sia-sia. Hal itu tidak apa? Tidak sia-sia. Nah, ini perjalanannya untuk mendapatkan ilmu sejauh bagaimanapun dan seberat apapun, itu tidak sia-sia. Perjalanan yang sangat bermakna, perjalanan yang sangat berarti adalah perjalanan dalam bertolabul ilm. Nah, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi pernah meriwayatkan dari Imam Al-Junaid bahwa dia berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijaddi wa sidqin illa nalahu fa illam yanalhu nala ba'dahu." Perhatikan. Tidaklah seorang pun atau tak ada seorang pun yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ma talaba ahadun syai'an bijaddin wa sidqin. Tidaklah ada seorang pun yang mencari atau tidak seorang pun mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, dan jujur, illa nalahu, kecuali dia pasti akan mendapatkannya. Fa illam yanalhu nala ba'dahu. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka pasti dia mendapatkan sebahagiannya. Ya. Yani kalau orang bersusah payah dalam mencari ilmu itu, tidak mungkin dia tidak dapat sama sekali, tidak mungkin. Ya. Karena kalau dia tidak bisa dapat semua, pasti dia dapat sebahagiannya. Pasti dia dapat sebahagiannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini Ustadz susah sekali menghafal, atau saya ini susah sekali menulis, atau saya ini kayak kurang mengerti, jadi saya malas ke majelis ilmu. Jangan, datang ke majelis ilmu. Bersusah payah ke majelis ilmu. Karena kalau seandainya Anda tidak bisa
mendapatkan semuanya, maka pasti Anda mendapatkan sebahagiannya. Pasti apa? Anda mendapatkan sebahagiannya. Ala kulli hal, Anda harus bersabar dalam mempelajari ilmu. Nah, demikian akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang kita sampaikan pada pagi yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.